Selamat tahun baru buat kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita telah berada di hari pertama di tahun 2021. Mari persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam ibadah. Kita saat teduh sejenak. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kita mau masuk ke ruang Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan kepada Dia, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita mau nyatakan lagu pujian ini sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Dan hari ini Tuhan, hari pertama di awal tahun 2021, Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa mengadakan ibadah secara virtual. Tuhan, tolong kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di dalam setiap hidup kami, di dalam hati kami, supaya kami dapat bertemu, kami bisa merasakan hadirat Tuhan, dan kami bisa mengawali tahun ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari pertengahan hingga sampai akhirnya. Setiap pelayan Tuhan, bahkan pengkhotbah Tuhan, kami mau serahkan Ibu Elvi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dibawa itu boleh mengubah kami menjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur. Kita percaya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersorak-sorak meninggikan nama-Nya. Sebab Kau yang
ayat responsoria yang diambil dari kitab Mazmur ayat 8, 2-8. Mazmur 8 ayat 2-8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita ulang kembali membacakan dari Mazmur 8, 2-8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian indah pada waktunya. Ada waktu berduka, ada waktu bersuka, ada waktu berdiam, ada waktu untuk berkata. Ada waktu
Baik, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 dan 14. Pengkhotbah 3 ayat 11 dan 14. Yang sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh masuk ke dalam hari yang baru, tahun yang baru, 1 Januari 2021. Kami memohon kepadamu Tuhan agar awal tahun ini kami belajar bersama-sama untuk menghargai waktu, karena kami tahu segala sesuatu ada waktunya dan mungkin tidak terulang bagi kami. Kami memohon hikmat-Mu untuk dapat mengerti firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang kita lakukan di tahun baru ini adalah bersyukur. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh masuk ke dalam tahun ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tentu saja oleh karena kebaikan Tuhan. Dan perenungan di dalam Pengkhotbah 3 yang tidak bisa lepas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini. Kalau kita membaca ini berulang-ulang, kita akan melihat ada 11 hal yang ditentukan di dalam waktu-waktu yang selalu dialami oleh manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, bahkan ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Apa yang mau kita renungkan di awal tahun ini, yaitu bagaimana kita menghargai waktu. Karena waktu itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita dapat menjalankannya. Tetapi mari kita sama-sama menyadari ketika segala sesuatu ada waktunya, setiap orang belum tentu mengalami waktu yang sama seperti yang sudah dilaluinya. Sehingga ketika kita memasuki satu masa, kita harus mengucap syukur, menghargai apapun keadaannya. Tetapi itulah yang menjadi pergumulan pengkhotbah ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Pengkhotbah bergumul, dia merenungkan bagaimana perjalanan hidup manusia, di mana manusia lebih suka untuk melakukan segala sesuatu sesuka hati mereka dan bersuka-suka untuk menikmati kesenangan hidup mereka. Tetapi ada satu harapan yang ingin kita mengerti dalam kitab Pengkhotbah ini. Sekalipun pengkhotbah selalu mengucapkan segala sesuatu sia-sia, pengejaran hikmat adalah sia-sia.
hikmat dan kebodohan adalah yang sia-sia. Ini bukan berarti untuk apa kita hidup kalau semuanya sudah ditentukan. Tetapi kesia-siaan ini bukanlah sesuatu yang tidak berarti. Tetapi kesia-siaan ini merupakan kefanaan karena kita hidup di bawah langit. Jadi jangan kita merasa bahwa hidup kita ini akan kekal seperti ini sehingga kita berbuat seperti apa yang kita mau. Kalau kita merenung di tahun 2020 yang lalu, apakah kita masih menjalankan hidup kita seperti yang kita mau? Sesuka hati kita. Yang kita suka itu adalah bersenang-senang menjalani kehidupan kita. Ataukah satu hal yang perlu kita pastikan, ketika kita tahu bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu indah pada waktunya, Dia melakukan hal itu supaya setiap orang takut akan Dia. Ini yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Dia ingin kita hidup di dalam Dia, supaya kita tidak melakukan hidup itu semaunya kita di awal tahun yang baru ini. Ayo kita bersama-sama memulai hari dengan percaya bahwa ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka sekalipun hidup di dunia ini adalah sia-sia dan kefanaan, kita dapat mengerti dan dapat mengambil nilai kehidupan setiap waktu. Kita dapat menghargai waktu. Itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tahun yang baru ini, mari kita tinggalkan kehidupan yang lama, yang dulu, yang masih kita lakukan di dalam kekuatan dan kemauan kita sendiri. Seperti perenungan kita tadi malam, kita sudah diajarkan untuk menyertakan Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita, supaya kita tidak berakhir dengan kesia-siaan, supaya kita tidak berakhir dengan kelelahan. Kita dapat memahami bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, kita kejar, kita bekerja keras, tetapi akhirnya kita sampai kepada satu waktu, satu masalah, satu pergumulan yang tidak dapat kita ubah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya setiap waktu itu indah di dalam Tuhan? Jadi ketika pengkhotbah ini mengingatkan kita, segala sesuatu indah pada waktunya. Ini bukan penghiburan belaka, tetapi ini memberikan kita satu peringatan supaya kita menghargai waktunya Allah, sehingga waktu yang indah yang sudah Allah berikan kepada kita setiap hari itu dapat kita mengerti, kita pahami, sekalipun kita jalani dalam duka, sekalipun kita jalani dalam suka, kita percaya itu yang terbaik. Dan Allah akan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah perenungan ini memberikan kita kekuatan yang baru, di hari yang baru, dan kita tetap semangat, kita tetap percaya dan optimis bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Baik, kita akan mengakhiri acara ibadah kita di awal tahun ini. Kita semuanya akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus,
itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai daripada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.